Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat bertemu lagi dengan Bapak ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Di buku kalian ini semuanya ada di bab 1, silakan untuk dibuka. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingatkan kepada kalian, tujuan dari kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ini adalah satu, agar kita tahu definisi dari pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor apa saja nanti yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Baik, kita mulai saja. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ya, ini adalah adanya penambahan. Penambahan apa? Penambahan tinggi volume massa. Sekali lagi, pertumbuhan itu adalah adanya penambahan tinggi volume massa pada suatu organisme ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dari kalian kan dulu bayi ya, masih bayi, sekarang udah gede, udah bisa mandiri, badan udah gede, udah tinggi, bahkan melebihi orang tua kalian sendiri. Nah, kenapa kalian bisa besar seperti itu? Karena itu adanya pertumbuhan ya. Kalian sekarang mungkin sudah tahu tinggi kalian berapa, berat badan kalian berapa ya. Kurus atau gemuk itu bisa dilihat ya. Kita bisa atau kalian bisa tumbuh itu karena adanya proses pembelahan sel. Nah, untuk masalah pembelahan sel nanti akan kita bahas di bab tersendiri ya. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur dengan alat ukur. Kalian bisa mengukur pertumbuhan suatu makhluk hidup. Kita ambil tanaman ini dengan menggunakan meteran, timbangan, dan lain-lain ya, yang sebagai alat ukur. Contoh misalkan untuk tanaman yang kalian tanam 1 minggu bisa diukur itu tingginya berapa, kemudian setelah 2 minggu tingginya tambah berapa, lebar lingkaran batang berapa, itu semua bisa diukur karena ada alat ukurnya. Dan yang lebih spesifik lagi, pertumbuhan ini bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali ke keadaan semula atau tidak bisa balik ke asal. Jadi kalau sudah tumbuh, kalau tanaman sudah tumbuh 2 meter ya tidak bisa balik lagi. Sebagai contoh, ini sebagai contoh sederhana, ada sebuah pohon pisang. Ketika pohon pisang ini berusia 2 bulan, kita ukur tingginya 75 cm. 3 bulan kemudian, pada usia 5 bulan, ini sudah bertambah 105 cm ya, atau 1,5 meter. Ini 1,5 meter. Dan setelah 1,5 tahun ini bisa menjadi 3 meter. Nah, seandainya ada seorang petani melihat pohon ini, dia berkata, waduh, pohon ini daunnya sudah bagus untuk membuat pepesan dan lain sebagainya, besok akan saya ambil. Petani tersebut pulang dulu, pas besok datang tanamannya balik lagi ke asal, karena tanamannya takut mendengar petani tersebut ngomong. Nah, itu tidak bisa terjadi, tidak mungkin terjadi ya, karena ketika sudah tumbuh kita bersifat irreversible, tidak bisa balik lagi ke asal. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita maju ke masalah atau pengertian dari perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan ini ada hubungannya dengan pertumbuhan. Jadi setelah tumbuh, tanaman itu tumbuh, dia akan terus tumbuh sampai akhirnya berhenti tumbuh dan dia sel-selnya itu berubah menuju ke proses kedewasaan. Bagaimana proses kedewasaan itu? Ini ditandai pada tanaman dengan adanya bunga atau alat perkembangbiakan.
Jadi ketika tanaman sudah bisa menghasilkan alat perkembangbiakan, maka tanaman itu sudah dikatakan dewasa, artinya sudah berkembang dengan sempurna. Nah, untuk hal perkembangan ini bersifat kualitatif. Artinya ini tidak bisa diukur dengan alat ukur karena tidak alat ukurnya. Contohnya misalkan seperti ini ya teman kamu, atau bunga atau pohon pisang yang tadi. Pohon pisang ini misalkan sudah dewasa 75 cm atau dewasanya ini pohon ini sudah 100 gram. Nah, itu tidak bisa diukur dengan alat ukur. Nah, sampai sini kalian bisa mengerti apa itu proses pertumbuhan dan perkembangan atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin nanti di lain waktu kita sambung lagi.